Malaysia pula bagaimana? Menurut statistik itu, Malaysia berada di kedudukan 133 daripada 185 negara yang disenaraikan. Hai, welcome back to Pulado Channel. Seperti biasa, saya harapkan kamu semuanya hebat-hebat, sehat, luar biasa, dan sentiasa bersemangat menghadapi hari-hari mendatang. Jadi hari ini Pulado akan berfungsi tentang satu topik yang saya rasa sangat penting untuk kita semua tahu, sebab topik ini akan membuatkan kita sadar dan juga akan menambahkan keyakinan kepada diri kita dan selain memotivasikan diri kita. Tajuk topik hari ini adalah tentang bunuh diri. Jadi bunuh diri ini apa punca dia? Kenapa orang mau bunuh diri? Kita akan rungkai di dalam video kali ini. Teruskan nonton Pulado Channel. Oke, sebelum kita lanjut kepada info-info berkenaan dengan bunuh diri ini, saya ingin mengungsikan sedikit tentang kesalahan bunuh diri. Jadi adakah bunuh diri ini salah dari segi undang-undang? Oke, sebenarnya bila kita merujuk dengan orang-orang yang pakar dalam perundangan, bunuh diri ini termaktub di dalam kanun keseksaan, yaitu di bawah section 309 kanun keseksaan karena cobaan untuk membunuh diri. Jadi siapa-siapa yang mencoba untuk bunuh diri, kalau itu menjadi case polis, dia akan dijatuhkan hukuman sekurang-kurangnya 1 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Jadi jangan coba-coba untuk bunuh diri, karena jika itu menjadi case polis, kamu akan kena penjara. Kita akan kena penjara kalau bunuh diri. Jadi kalau kita terlampau stres ke apa semua, jangan sesekali bunuh diri, oke? Seterusnya, pada tahun 2019 kita juga dikejutkan dengan case-case bunuh diri artis-artis Korea seperti si Goara dan juga Suli. Oke, Suli mati dulu dan juga Goara mati dulu, dan kedua-dua mereka ini dikaitkan dengan kematian disebabkan oleh bunuh diri. Apa punca-punca mereka? Salah satunya tekanan kerja, tekanan keluarga, cyberbully ataupun bully cyber. Itu antara punca-punca yang dilaporkan oleh beberapa media antara bangsa tentang punca-punca kematian artis ini, Goara dan juga Suli. Jadi sebab itulah saya ingin berfungsi tentang case-case bunuh diri ini, punca-puncanya, dan di ujung nanti saya akan coba untuk bagi input bagaimana untuk kita mengelakkan bunuh diri ya. Jadi dengar bagus-bagus, jangan skip video ini, kita tengok sebab saya akan menyajikan juga itu statistik-statistik tentang bunuh diri. Oke, pertama, negara pada tahun 2015, saya rujuk pada statistik tahun 2015 yang saya rujuk di Wikipedia. Negara yang mendapat tempat pertama ataupun dicatatkan sebagai negara paling ramai bunuh diri adalah negara Sri Lanka. Jadi Sri Lanka ini di Asia. Malaysia pula bagaimana? Menurut statistik itu, Malaysia berada di kedudukan 133 daripada 185 negara yang disenaraikan. Malaysia berada di kedudukan 132, di belakang Cambodia 44, Thailand 46, dan Laos di tangga yang ke-37. Jadi adakah kita ini negara yang selamat daripada case-case bunuh diri? Sebenarnya bagi saya, kalau kita di tangga 133 itu, walaupun kita jauh ke belakang, tapi itu suatu angka yang membimbangkan. Jadi 133 itu daripada 185 bagi saya sangat merisaukan. Jadi kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang ini bunuh diri sebenarnya? Ada banyak punca. Tidak ada sebab-sebab ataupun faktor-faktor tunggal ataupun faktor-faktor yang satu saja yang menyebabkan bunuh diri. Sebenarnya dia ada banyak, lebih daripada 10 faktor-faktor yang menyebabkan orang bunuh diri. Tetapi di dalam video ini saya akan listkan top 5 ataupun 5 punca orang bunuh diri. Oke, jadi untuk tidak membuang masa, yang pertama sekali adalah disebabkan oleh
tekanan maksudnya stres yang melampau. Kita tertekan dengan kerja kita tertekan dengan ahli keluarga kita tertekan dengan kawan-kawan. Ada yang bully, cyberbully lah, yang terlampau mencemuh kita, mengejek-ejek kita, yang terlalu memainkan perasaan kita, memperlekehkan kita. Di sana kita tekanan. Dan bila kita tekanan, maksud orang itu bila terlalu tekanan, dia mungkin tidak boleh berpikir waras, dan satu jalan penyelesaian untuk keluar dari masalah itu adalah dengan bunuh diri. Jadi itu tekanan. Kita akan pikirkan cara untuk mengelak tekanan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa ini kita selalu, dengan kata kasarnya kita mungkin selalu pikir dia orang gila. Sebenarnya penyakit jiwa ini termasuk kemurungan. Jadi kemurungan ini sebenarnya, tekanan itu juga akan membawa kepada kemurungan. Jadi kemurungan ini seolah-olah kita punya pemikiran ini terlalu kusut sudah. Kita tidak boleh berpikir dengan cara yang betul. Apapun yang kita buat seolah-olah kita sudah, kalau diibaratkan jalan itu sudah jalan mati. Kita tidak tahu lagi mau buat apa. Terlalu sedih, kemurungan, mungkin kecewa. Kita putus cinta sampai kita pikir saya sudah terlalu kecewa dan tidak ada kehidupan lagi. Sebab itu ianya berakhir dengan bunuh diri. Jadi hati-hati, penyakit jiwa ini kalau kita, sebenarnya tidak ada orang yang menghidap penyakit jiwa ini sebenarnya dia tidak tahu dia punya sakit jiwa sebenarnya. Tetapi daripada caranya, tingkah lakunya kita boleh tengok. Oleh itu kita harus sentiasa bergaul dengan orang dan meluahkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita tidak jenis yang malu untuk meluahkan perkara itu, kalau kita ada kepercayaan masing-masing, tidak kira apapun kepercayaan, marilah kita sama-sama berdoa, kita luahkan kepada Tuhan. Yang itu Tuhan saja yang tahu. Jadi orang lain tidak tahu apa masalah kita. Jadi sekurang biasanya kalau saya, bila saya meluahkan sesuatu itu yang ada dalam hati saya, rasa ringan sedikit, beban itu rasa ringan. Oke, jadi kita akan pikirkan itu. Yang ketiga adalah bosan. Rupanya bila orang ini sudah terlampau bosan, boring, dia akan memikirkan sesuatu yang luar daripada kotak pemikirannya. Boring ini ataupun bosan ini sering dikaitkan dengan ketidakpuasan. Bila dia tidak puas, dia boring, dia bosan dengan kehidupan dia. Contoh dia ini seorang yang miskin, dia sudah bosan dalam kehidupan miskin dan tidak tahu cara untuk meningkatkan ekonomi kehidupan pribadi dia, keluarga dia jadi bosan dan kehidupan dia, dan dia berpikir hanya satu cara, yaitu membunuh diri sendiri, dan dia terlepas daripada kebosanan itu. Jadi bosan ini, bila kita bosan, kita akan pikirkan suatu perkara. Kalau miskin, saya yakin asal saja kita cari kerja, mesti ada saja kerja. Mungkin gaji yang berbeza. Ataupun kalau kita bosan, jangan terlalu menyendiri. Kalau pandai main gitar, ambil gitar menyanyi. Kalau ada kawan-kawan, pergi jumpa dengan kawan, main bola, main sepak takraw, main badminton, atau apa sajalah yang boleh membolehkan kita melupakan kebosanan itu. Dan satu lagi tips dari saya, jangan pikir kita saja yang ada masalah. Semua manusia di dunia ini ada masalah. Masalah yang berbeza-beza. Mungkin kita mengalami masalah ini, tetapi ada lagi orang yang mengalami masalah yang lebih besar. Macam dulu saya pikir saya adalah, ketika study dulu saya pikir saya adalah orang yang paling susah, yang paling miskin, yang tidak ada duit. Tapi bila saya berkongsi, sharing dengan satu kawan, rupanya saya lebih baik, kehidupan saya lebih baik berbanding dia. Jadi jangan kita bosan dengan kehidupan kita teruskan, perjuangan belum selesai. Oke, itu. Yang seterusnya adalah kerugian. Maksud kerugian di sini adalah tentang keuangan. Bila kita berhutang banyak, beban hutang itu terlalu banyak, memang ramai juga orang yang bunuh diri sebab ini. Oke? Jadi jangan main-main dengan hutang. Mungkin kita ada kelayakan untuk berhutang banyak, tetapi bila berhutang berpada-pada, jangan sampai kita tidak boleh tidur malam, kita tidak boleh memikirkan sesuatu lagi. Semua yang ada dalam benak kita, semua yang ada dalam pikiran kita itu adalah hutang.
Jadi kita tidak boleh mengasihi istri kita tidak boleh mengasihi anak-anak kita, ataupun kalau yang masih bujang tidak lagi dapat mengasihi ibu bapak karena dibebani dengan hutang. Jadi jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau orang lain lebih maju, ya bersyukur dan tumpang gembira. Mungkin waktu kita belum sampai untuk mencapai tahap kehidupan yang begitu. Jadi pastikan kita tidak tergolong daripada dalam orang-orang yang terlalu berhutang, beban keuangan yang tinggi, biasanya seperti berjudi apa semua. Mungkin kita ketagih berjudi sampai kita tidak boleh tidur. Ada kawan yang saya kenal seperti ini, dia tidak boleh tidur kalau tidak main judi dalam sehari. Walaupun dia tidak ada duit, dia sanggup pinjam daripada kawan-kawan orangnya dan pinjam aloha. Itu bahaya. Bila sudah begitu, macam-macam kesan dia. Kadang-kadang bercerai sama istri, anak-anak pun berpecah belah begitu. Jadi bila masalah sudah jadi begitu, apa yang terjadi? Dia pun bunuh diri. Oke? Dan satu lagi yang saya selitkan, tadi ada 5 kan, tapi rupanya saya senaraikan 4 saja, tapi saya tambah satu lagi. Yang terakhir ini adalah masalah keluarga. Oke? Masalah keluarga. Masalah keluarga ini ada institusi kekeluargaan itu sangat penting, bukan saja institusi keagamaan. Institusi kekeluargaan itu sangat memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau keluarga itu sentiasa porak-poranda, contohlah saya sebagai kepala keluarga, bini saya tidak pernah hormat saya, anak-anak saya tidak pernah menegur saya apa semua, sedangkan saya berusaha untuk pergi, tapi saya tidak diberi perhatian, contoh lah gitu kan. Jadi kemungkinan saya akan mengalami punca-punca yang lain, kemurungan lah, sakit jiwa lah, tekanan lah, apa semua itu saya akan alami. Jadi untuk punca yang terakhir ini, pastikan kita menjaga kerukunan di dalam keluarga. Kita sayangi istri kita, sayangi suami kita, dan hiduplah rukun dalam setiap keluarga. Pastikan semua perkara untuk perencanaan keluarga itu dibincang bersama, dan biarlah kita juga dapat mengatur anak-anak itu dengan cara yang lebih baik. Oke, jadi itu saja perkongsian saya tentang case bunuh diri. Jangan lagi kita coba untuk membunuh diri, jangan tambahkan statistik bunuh diri di Malaysia, dan dijauh-jauhkanlah daripada kita. Kalau kita punya kepercayaan, berdoa kepada Tuhan supaya kita memperolehi damai sejahtera, sukacita dan kegembiraan, dan kita mendapat keluar daripada permasalahan dan pergumulan kita. Oke, terima kasih telah menonton Uladai Channel, menghibur, motivasi, memberkati.